selama pasiennya tentu tolerable. Jadi prinsipnya adalah tidak ada obat yang salah dalam rekomendasi dalam gejala selama tidak melampaui dosis yang direkomendasikan dan juga kombinasinya benar. Nanti kita akan bahas sedikit. Intinya adalah usahakan menggunakan satu macam obat saja, obat di gejala yang paling dominan saja kalau bisa. Kalau 2-3 gejala dominan terpaksa 2-3 kombinasi. Untuk mengobati satu gejala, usahakan pakai satu obat. Apabila tidak bisa, baru dikombinasi. Kalau dikombinasi, gunakan kelompok obat yang berbeda dengan mekanisme kerja yang berbeda. Contoh, misalkan batuk. Nanti kita akan bahas. Contoh, misalkan batuk. Batuk kita kasih mukolitik. Kalau tidak bagus, jangan tambah mukolitik dari yang lain, tapi tambahlah antitusif. Kalau kemudian itu tidak bisa misalkan, maka kita tidak menaikkan dosis, tetapi kita mengkombinasi dengan steroid barangkali. Itu kira-kira yang mungkin bisa dipertimbangkan. Nah, beberapa obat yang sering kali digunakan, saya list di sini. Kalau demam kita pakai acetaminophen atau paracetamol. Kalau kemudian nyeri kita pakai ibuprofen. Ibuprofen side effect-nya bisa menurunkan suhu, sehingga kemudian kalau masih demam tinggi, paracetamol nggak cukup, kita nggak menaikkan dosis paracetamol, tapi mengkombinasi dengan ibuprofen barangkali. Untuk dekongestan misalkan kita juga bisa menggunakan difenhidramin, tapi pada sisi yang lain kalau difenhidramin kelihatannya belum terlalu bagus, kita jangan menaikkan dosis difenhidramin, tapi mengkombinasikannya misalkan dengan antihistamin atau mungkin menambahkan dengan kalau difenhidramin oral kita tambahkan dengan oxymetazoline topikal. Itu adalah salah satu alternatifnya. Ini sebagai contohnya saja ya, misalkan analgesik saya sudah ceritakan, antipiretik juga, kongesti juga, misalkan oxymetazoline kita kombinasi dengan pseudoephedrine atau kombinasi dengan antihistamin. Demikian juga untuk yang batuknya. Nah, selanjutnya saya akan lebih fokus tentang antibiotik karena inilah yang menjadi panduan di kalangan dunia dokter yang mungkin lebih rigid atau lebih harus diperhatikan. Kalau kasusnya adalah bakterial sinusitis atau sinusitis yang hampir selalu sebagian itu adalah bakterial, maka kita akan memberikan antibiotik apabila sudah 10 hari. Jadi kalau di awal tetap saja kita tidak menggunakan antibiotik, atau misalkan pasien datang pada hari pertama, kemudian hari ke-6, artinya baru 5 hari dia datang lagi, belum 10 hari tapi memburuk, nah kita bisa pertimbangkan antibiotik. Yang lain adalah apabila kecurigaan sinusitisnya makin jelas, misalkan dengan nyeri tekan pada daerah wajah di sini, apalagi kalau satu sisi, karena viral seringkali lebih bilateral. Dan kita coba reserve menyimpan antibiotik apabila kasusnya moderate atau sedang ke berat dan bukan kasus yang ringan. Dan setelah 3 hari antibiotik harus dievaluasi lagi. Untuk nyeri tenggorokan atau faringitis biasanya adalah apabila dia berat, kita bisa melihat adanya eksudat di tonsilofaring yang kemudian kuning. Ini seringkali juga tidak selalu harus berupa ya itu menjadi satu pegangan. Yang lain adalah apabila kita bisa mendapatkan kultur dari tenggorokan, tapi ini tidak direkomendasikan untuk rutin dipakai. Nah, kemudian kalau kita berhadapan dengan bronkitis, kita sama di sini ya, rekomendasinya adalah tidak digunakan pada bronkitis, kecuali kalau dia punya latar belakang PPOK atau asma persisten atau dia perokok, nah itu mungkin kita perlu berikan. Nah, kalau dahak, kalau di tenggorokan dahak kuning itu mungkin mengarah bakterial, pada bronkitis dahak kuning tidak selalu bakterial karena kadang-kadang debris juga bisa menimbulkan kuning. Nah, kalau yang lain-lain ke arah virus, jelas lebih tidak menggunakan antibiotik kecuali setelah sekian hari, 7 hari, 7, 10 hari mulai timbul gejala bakterial sekundernya. Untuk influenza juga, umumnya kita tidak sarankan antibiotik. Nah, pada masa sekarang COVID juga begitu, kita tidak langsung sarankan, kalaupun sekarang banyak dokter menggunakan azitromisin, itu bukan untuk antivirusnya, tapi lebih kepada untuk menekan inflamasi dan juga anti virus dari azitromisin. Jadi azitromisin bukan sebagai antibakteri maksud saya. Nah, untuk otitis media, lagi-lagi rekomendasinya adalah observasi dulu, nggak usah buru-buru antibiotik, kalau progres baru kita berikan antibiotik. Nah, dalam memilih antibiotik ada beberapa yang sedikit dipakai oleh para dokter seringkali adalah memperhatikan farmakokinetik dan farmakodinamik dari obat antibiotik itu sendiri. Kita ingat bahwa farmakokinetik dari obat itu setelah dia diabsorpsi, terutama yang oral, itu kemudian mencapai peak konsentrasi, kemudian dia akan turun dalam sekian lama, dan setelah sekian titik tertentu akan mencapai waktu paruhnya, dan kemudian akan habis. Dan kemudian untuk itu ada kadar hambat minimal atau MIC untuk kadar dalam darah untuk bisa menekan atau membunuh kuman ya. Nah, dalam hal ini,
antibiotik itu ternyata terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama adalah concentration dependent. Jadi jenis antibiotik tertentu yang dia dosisnya harus sampai mencapai titik tertentu, nggak perlu sepanjang waktu di atas MIC, tapi mencapai titik tertentu. Ada antibiotik tertentu yang harus sepanjang waktu di atas MIC, walaupun dosisnya nggak perlu tinggi-tinggi banget. Ada yang kemudian dia membutuhkan lebarnya AUC dibagi MIC, jadi area ini harus besar. Itu ada macam-macam obat itu. Nah, kalau kita lihat ini, bagi kelompok yang fluoroquinolone, yang ciprofloxacin, levofloxacin, itu adalah yang membutuhkan konsentrasi maksimal. Artinya nggak perlu sepanjang waktu ada dalam darah, tapi sekali sehari cukup tinggi, itu cukup. Karena itu, pada fluoroquinolone biasanya kita anjurkan kalau Anda menggunakan dosis dan harus dinaikkan karena berat, naikkan dosisnya, bukan mempercepat frekuensinya. Jadi teman sejawat apoteker barangkali sering melihat dokter harus menaikkan dosisnya, maka kalau mempersering dosis, misalkan ciprofloxacin dari 2 kali sehari dijadikan 4 kali sehari, itu keliru. Yang benar adalah ciprofloxacin dari 500 mg naikkanlah menjadi 750 mg misalkan. Jadi menaikkan dosisnya bukan mempersering. Tapi sisi yang lain, beta-lactam, berarti dalam hal ini ampicillin, penicillin, atau macrolide termasuk erythromycin, maka kalau mau menaikkan dosis bukan dari 500 mg jadi 750, tapi bikin 4 kali sehari 500 mg kalau memang itu dibutuhkan. Ya, kalau azithromycin itu adalah macrolide yang agak berbeda sedikit kondisinya, dia selain dinaikkan bisa, dia dipersering juga bisa. Yang lain yang menjadi perhatian adalah kalau mengkombinasi antibiotik, kadang-kadang kita harus mengkombinasi, maka kombinasilah yang kerjanya berbeda. Jadi kalau antibiotik itu beta-lactam bekerja di dinding sel, menghambat pembentukan dinding sel, kombinasinya jangan misalkan liptopeptid yang di dinding juga, tapi berikan antibiotik yang bekerja di DNA, seperti misalkan contohnya sulfamethoxam trimomotorprim atau quinolone yang bekerja di sentral. Tapi jangan mengkombinasi quinolone dengan sulfamethoxam, karena itu sama-sama bekerja dalam proses pembentukan DNA. Itu kira-kira filosofinya. Nah, kita lihat. Penicillin itu time dependent. Jadi makin sering dia makin bagus. Kalau menaikkan dosis, jangan menaikkan dosisnya tapi mempersering. Tapi quinolone itu concentration dependent. Kalau macrolide itu seperti penicillin, kecuali pada kelompok azithromycin. Itu pun kalau harus diberikan 2 kali sehari, dipercepat 1 kali sehari masih bisa. Baik. Nah, yang berikutnya adalah kita memperhatikan tentang absorpsi kalau diberikan oral. Kita tahu bahwa penicillin sebabnya bisa absorpsinya bisa beda-beda. Amoxicillin dan doxycycline itu cukup bagus diabsorpsi, tapi penicillin G mau tidak mau harus disuntik karena kalau per oral nggak bisa. Karena itu kita seringkali menggunakan penicillin G yang benzatin yang diperlama masa kerjanya supaya bisa jangka panjang. Tapi memang kita juga harus memperhatikan tentang eliminasi ginjal atau hati. Kalau eliminasi di ginjal, otomatis pasien yang punya latar belakang sakit ginjal, dosisnya biasanya cenderung dikurangi. Tapi jangan mengurangi dosis pada yang sakit ginjal kalau eliminasi obatnya, misalkan nanti kita bahas cefixime, ternyata tidak lewat ginjal, tapi lewat hati, karena percuma. Nah, ini adalah contoh penicillin. Tadi saya sampaikan, kalau benzatin penicillin seringkali dipakai untuk pencegahan rema. Karena rema itu harus jangka panjang, maka kita bisa berikan benzatin karena dia bekerja jangka panjang, 1 kali suntik bisa untuk 1 bulan. Sementara kalau kita membutuhkan oral, kita menggunakan phenoxymethyl-penicillin atau penicillin VK, barangkali lebih masuk akal. Nah, inilah gambaran bagaimana benzatin penicillin itu bekerja. Dia bekerja lebih pelan-pelan dan lebih bertahan lama. Yang penting MIC-nya ada terus di atas MIC dan tidak harus yang 1 kali masuk, tapi kemudian langsung turun. Hal itu tidak menguntungkan untuk yang injeksi. Nah, untuk oral, memang amoxicillin lebih punya kelebihan daripada ampicillin karena dia bioavailability atau absorpsi dalam ususnya itu lebih baik daripada amoxicillin. Tapi sekali lagi karena dia half-life-nya hanya 1 jam, maka pemberian amoxicillin makin sering makin bagus, demikian pula ampicillin. Paling minimal 3 kali sehari bisa sampai 6 kali, bahkan sampai kalau melihat half-life bisa 12 kali sehari oral dengan dosis yang tidak tinggi-tinggi. Itu kira-kira kiatnya. Ini contoh ya bagaimana amoxicillin ternyata dalam waktu 2 jam itu sudah mencapai half-life, sudah turun, jadi perlu diulang kalau memang dibutuhkan. Nah, amoxicillin clavulanic acid bagaimana? Pada amoxicillin clavulanic acid, di sini kita lihat bahwa penambahan clavulanic acid
itu sedikit mengurangi bioavailabilitas dari amoksilin, hanya tidak bermakna, jadi tidak terlalu masalah. Tetapi lagi-lagi karena dia mengurangi absorpsi, tentu kita tidak bisa